Saudari dan saudaraku sahabat Resi, salam jumpa dengan saya Romo Haryanto SY dalam Resi Renungan Singkat edisi 14 November 2016. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah, dan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku sahabat Resi yang dicintai oleh Tuhan, ada kalanya dalam hidup ini kita bertemu dengan situasi-situasi di mana kita serasa terhimpit atau terjebak dalam keadaan yang sulit, yang sepertinya tidak mungkin untuk keluar atau melepaskan diri. Ada banyak kejadian atau peristiwa yang membuat kita merasa amat buntu, di mana jalan keluar seolah tidak ada lagi. Demikianlah yang dialami dan yang terjadi pada diri seseorang pengemis bernama Bartimeus. Ia bukan saja pengemis, tetapi kondisi fisiknya, khususnya matanya, itu buta. Karena kondisinya itu, ia tidak bisa bekerja, sehingga terpaksa ia mengemis untuk bertahan hidup. Dan itulah yang bagi masyarakat pada masa itu, ia dianggap rendah, sehingga tidak pantas untuk berteriak-teriak memanggil Yesus. Bahkan mereka pun memarahinya. Tetapi Bartimeus bukan orang yang gampang putus asa. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ia tidak berhenti berteriak karena dimarahi. Ia malah mengeraskan suaranya. Ia sadar bahwa itu kesempatan baginya. Imannya membuatnya tidak menyerah. Ia tahu bahwa Yesus adalah jawaban atas permasalahan yang ia alami. Maka pendapat orang lain atau logika berpikir orang lain, semua ia kesampingkan. Ia mengeraskan imannya lebih dari sebelumnya. Bartimeus pun terus memanggil Yesus. Dan teriakan Bartimeus menggerakkan Yesus untuk bereaksi. Yesus pun lalu menyuruh orang-orang di sana untuk memanggilnya. Imannya yang luar biasa itu yang membawa pemulihan besar dalam hidupnya, dan adalah iman dan kerinduan kepada Tuhan untuk dapat melihat, dan kita bisa menamainya iman yang sejati. Dalam iman yang sejati, setidaknya ada 3 ciri. Pertama, keyakinan yang besar.
Bartimeus tidak hanya buta, tetapi ia juga tidak mempunyai apa-apa untuk bertahan hidup. Tidak ada kerabat yang mengurusinya. Ia hanya mampu meminta-minta dan hidup dari belas kasihan orang lain. Ketika ia tidak bisa melihat secara jelas siapa yang lewat, ia berusaha bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, dan itulah keyakinan yang besar Bartimeus. Ia menggunakan mata orang lain untuk mengenali Yesus. Lalu ciri yang kedua adalah jawaban yang pasti dari Tuhan. Tuhan menjawab kerinduan hati Bartimeus. Iman Bartimeus yang sejati melahirkan suatu jawaban yang pasti bahwa Tuhan menyembuhkannya. Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan orang buta ini, Bartimeus ini, sembuh seketika. Lalu ciri yang ketiga adalah syukur. Bartimeus mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Ada tindakan yang ia lakukan. Ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memujinya. Ada ucapan syukur yang ia nyatakan. Ia menjadi saksi bagi semua orang. Ia menyatakan rasa syukurnya di hadapan semua orang, sehingga mereka di sekitarnya itu juga ikut memuliakan Allah. Saudari dan saudaraku, sahabat resi yang dicintai oleh Tuhan, rasanya kita juga diundang oleh Allah untuk meneladan Bartimeus sesuai dengan kondisi kita masing-masing, untuk memiliki iman yang sejati. Kita mesti memiliki keyakinan yang besar, termasuk akan jawaban yang pasti dari Allah, serta rasa syukur dalam setiap kesempatan. Tuhan senantiasa memberkati niat-niat baik kita. Amin.